Hmm.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Baban. Pak Waalaikumsalam, Henry, Pak Baban. saya lihat Pak Henry itu kayaknya dari 7:30 udah standby ini. Iya, Luar di kantor biasa. Pak Baban. Kebenaran pagi ini saya ada rapat penting ini. Makanya kalau bisa sih saya duluan itu loh. Oh, boleh Pak Henry, Duluan. boleh. Kalau enggak ya saya kirim aja ke Pak Baban ini. Boleh duluan Bapak nanti. Pak Henry duluan nanti. Ya, Iya, Pak Baban. oke. Iya, iya. Halo Saya host, standby, Pak Baban. gimana Pak Henry? Standby. Ini yang masuk baru 7 orang. Halo host, admin. Assalamualaikum admin. Adminnya ini siapa ya? Baik, kalau begitu Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai saja karena sudah jam 8 pas. Untuk hari ini ada 3 agenda Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama adalah halo Bapak Ibu sekalian. Siap. Ya, siap Pak. Kita mulai saja Pak ya. Kita mulai Pak Sep. Ya Pak. Lanjut Pak. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya sehat Bapak dan Ibu ya. Sehat Pak. Segar karena pagi-pagi nih. Tadi malam mungkin sudah memikirkan RPP. Saya pikir semuanya pasti memikirkan RPP tadi malam nih kayaknya nih, karena makin mendesak waktu ya. Ya, Rabu Pak. Hari ini Bapak Ibu ada 3 agenda yang akan kita lalui. Yang pertama kita akan melanjutkan pemaparan lesson learn individual karena kemarin masih tersisa 4. Setelah itu kita akan diskusi tentang lesson learn kelompok ya. Jadi kalau bisa hari ini sudah terumuskan skenario-nya Pak. Jadi skenario bagaimana kira-kira video yang akan kita buat itu. Yang tentu saja yang pertama kita harus berbicara tentang eventnya apa yang akan kita masukkan. Jadi inovasi-inovasi yang akan kita masukkan apa. Dan paling tidak list data yang diperlukan untuk mendukung informasi itu. Karena yang dinilai dalam dalam lesson learn kelompok ini terutama adalah kemampuan kita dalam mempromosikan. Jadi marketing sektor publik itu prioritas ya. Kemudian momen-momennya apa gitu ya. Kemudian data pendukung. Saya kira data pendukung ini mohon Bapak dan Ibu sekalian menjalin hubungan baik nanti ya dengan teman-teman yang ada di Jogja ya, dengan yang ada di Dinas Perindustrian dan Koperasi UMKM serta pariwisata supaya kita bisa kontak terus kalau ada data yang diperlukan begitu Bapak dan Ibu sekalian. Kita kan masih 2 bulan ini untuk penyelesaiannya. Khawatir nanti Bapak dan Ibu sekalian dalam perjalanan memerlukan data gitu ya. Sehingga kita bisa kontak terus. Nah itu kemudian yang agenda ketiga nanti itu adalah kita akan menggali data kembali dari narasumber ya sesuai dengan kesepakatan kemarin ya. Tapi yang bisa itu ternyata hanya dari dinas perdagangan Pak. Dari dinas perdagangan itu karena yang merupakan inisiator inovasi di dinas perindustrian koperasi dan UMKM. Sekarang sudah dipindahkan ke Dinas Pasar Pak Gunawan itu. Jadi nanti kita jam 2.15 setelah Isoma ya dan cuma siang ya. Nanti kita akan diskusi lagi dengan narasumber. Silakan Bapak Ibu sekalian gali lebih dalam berbagai informasi yang terkait dan yang diperlukan mungkin di dalam penyusunan lesson learn kelompok itu. Saya kira itu sekalian yang ingin kita lalui pada hari ini yang akan kita laksanakan sampai dengan sore nanti. Tapi sesuai dengan jadwal yang diberikan, mungkin sinkronusnya itu tetap sampai dengan jam 10.15. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti setelah kontak kembali ke Lokus juga silakan ya terserah Bapak Ibu sekalian.
Yang jelas nanti jam 2:15 kita akan masuk lagi ke Zoom dan untuk mendengarkan atau untuk mewawancarai narasumber kita. Saya kira itu sebagai pengantar sekalian. Selanjutnya saya persilakan. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak Soedi. Adaptasinya, Pak. Silakan, Pak Henry. Oh iya Pak, saya coba. Ya, silakan Bapak. Yang mana ini yang mau saya buka? Ini ya Pak. Ya, silakan Bapak. Gesernya kemana ini? Kalau geser gimana nih? Udah, Pak. Ini udah. Nah, Mau geser udah apa ya? maksudnya? Nah, Ya, kalau mau berikutnya gimana kalau mau berikutnya? tekan ke bawah aja, Pak. Bawah. Oh gitu ya. Nah, tekan bawah. Nah. Nggak kelihatan. Atau dibesarkan, Pak, bisa, Pak. Skalanya tuh. Besarnya gimana ini Pak? Yang ada yang sebelah ya, Pak. Sebelah kanan ini. Yang ada Ini 50% tuh, 50% tuh dibesarkan. Nah, sebelah kanan bawah, Pak. Yang 50% tuh. Ah, besarkan lagi. Ah, oke, sip. Ya, cukup saya kira. Silakan Pak Henry. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bapak Waalaikumsalam wabarakatuh. dan teman-teman kelompok Jogja. Saya mencoba menulis ini Pak. Memang baru tadi malam ini agak terburu-buru karena saya ini masih berkantor Pak Baban. Ininya luar biasa ini. ditambah dengan 2 beban OPD, tambah lagi kondisi COVID gini, banyak ini itu rapat, pusing juga saya ini. Saya bilang kemarin saya sempat dipanggil pimpinan, saya bilang Pak, saya ini harusnya bebas tugas sampai 24 September. Tapi saya ada di kantor, saya bilang, saya tetap berkantor, tapi saya maunya jangan dilibatkan gitu dengan kegiatan-kegiatan yang harus kumpul rapat dan sebagainya. Tapi saya ada di kantor untuk menyelesaikan tugas kantor. Baiklah Pak Baban, Ya, saya akan coba. Jadi seperti kita ketahui, Kota Yogyakarta ini kalau dari penjelasan yang kita terima kemarin itu hanya mengandalkan dari UMKM dan artinya bukan hanya mengandalkan, sangat bergantung dari UMKM dan sektor pariwisata. Karena di sana nggak mempunyai sumber daya alam atau sumber daya lainnya ya. Tentunya seperti kota-kota yang lain, artinya walaupun mengandalkan pariwisata dan UMKM, tapi biasanya kalau kota-kota lain itu ada artinya sumber daya lainnya yang bisa bermanfaat untuk masyarakat di kota tersebut. Langsung aja Pak Baban ya. Oke. Jadi Langsung pada Senin sama inovasi dan terobosan dari Pemkot Jogja, kita lihat yang pertama saya lihat itu mereka menangguhkan pembayaran pajak hotel dan hiburan pada bulan April karena pandemi ini dan membebaskan denda terhadap wajib pajak yang telah melakukan kewajibannya. Ini artinya sangat baik dan arif, artinya karena ini tentunya untuk mendukung sektor UMKM dan pariwisata yang sangat merasakan dampak dari pandemi ini. Ada juga yang mereka lakukan ini cukup baik dengan sertifikasi CHSE ini Pak Baban, ini nanti kita coba adopsi, artinya di tempat kita, artinya dengan kondisi pandemi ini kalau menjalankan verifikasi sertifikasi Clean Health Safety and Environment ini dan diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat, kelihatannya artinya ini ke depan akan cukup membantu kalau pandemi ini entah kapan akan berakhir. Selanjutnya mereka juga saya lihat itu melibatkan stakeholder terkait melalui berbagai kegiatan untuk bagaimana mempromosikan industri pariwisata ini ke depan. Ada juga program gandeng-gendong, cashback, ongkir, kerjasama dengan Gojek, tenan gratis dan sebagainya yang digagas oleh OPD yang membidangi. Dari visitasi ini yang saya peroleh itu antara lain artinya
yang kita lihat tentunya membuat kebijakan yang sangat pro masyarakat. Artinya dengan memberikan keringanan, menangguhkan pembayaran pajak hotel dan restoran ini artinya pro, sangat pro, artinya untuk bagaimana untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua, membuat kebijakan secara komprehensif dengan melibatkan stakeholder terkait. Yang ketiga, melakukan terobosan dengan inovasi agar sektor pariwisata dan UMKM terus bergeliat dengan inovasi baru seperti yang saya sampaikan tadi, baik berupa sertifikasi, CSE, cashback ongkir, dan sebagainya, sehingga membuat kepercayaan masyarakat tidak ragu dalam berwisata dan membeli produk UMKM secara online. Nah, dari hasil ini Pak Baban, saya lihat artinya begini Pak, kalau saya akan coba bagaimana mengadopsi ini untuk kita terapkan di tempat saya Pak. Ya. Di tempat saya ini memang sektor pariwisata ini menjadi primadona, menjadi pionir, Pak. Tetapi tidak semata-mata untuk mengandalkan sektor pariwisata. Jadi terus terang kita di sini Pak, turis mancanegara itu sudah mencapai 50.000 per orang dengan minat khusus surfer. Nah, dari sini nanti kita akan bisa bagaimana cara mengadopsinya, artinya untuk bagaimana kita terapkan di tempat kita. Yang pertama Pak, kebijakan per masyarakat yang seperti di Jogja tadi, tentu ke depan kalau akan kita terapkan harus dibuatkan landasan hukum yang kuat, karena kalau tidak dibuatkan tentu kemudian hari nanti akan bermasalah. Yang kedua, karena tempat saya ini untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, walaupun sektor pariwisata bukan satu-satunya yang mengungkit ekonomi masyarakat karena masih ada pertanian, perkebunan, dan perikanan tangkap, pelibatan stakeholder terkait seperti PHRI dan Asita harus tetap dilakukan. Kenapa Pak? Saya ambil simpelnya saja. Kita dengan kita ini paling banyak wisatawan mancanegara dengan minat khusus surfer Pak, surfing. Mereka ini berdiam atau tinggal di tempat kita ini, kalau di Jogja saya lihat hanya kisaran 1-2 hari rata-rata, tapi kalau di tempat kita ini paling tidak 15 hari sampai 3 bulan. Oh, jadi wisatawan itu datang ke sini untuk paling sedikit dia 15 hari dan bisa sampai 3 bulan, Pak. Bisa sampai 3 bulan dia berdiam di sini. Nah, jadi sebenarnya kalau kita libatkan stakeholder terkait untuk mengatur ini, saya pikir tidak terjadi mobilisasi wisatawan asing yang cepat, artinya bisa masuk di sini, kita lakukan dulu karantina, baru nanti setelah dicek bersih artinya dia bebas. Begitupun setiap ada yang masuk dan keluar, artinya kalau kita berkoordinasi dengan baik dengan PHRI dan Asita, artinya ini bisa kita lakukan untuk bagaimana agar pandemi ini tidak berpengaruh terhadap wisatawan mancanegara yang hadir, Pak. Memang saat ini belum kita lakukan, Pak Baban, ini kalau dari data yang ada kurang dari 1.000 orang tahun ini, drastis dari 50.000 orang per tahun ini kurang dari 1.000 orang karena memang ditutup sama sekali. Termasuk penerbangan, Pak. Tadinya kita ada flight dari Bandara Raden Intan Bandar Lampung ke sini, isinya para wisatawan. Karena kemarin pandemi yang begitu luar biasa di awal-awal itu, kita tutup. Penerbangan kita tutup, dan dari Bandar Lampung ke tempat kita ini hanya bisa ditempuh oleh jalur darat dengan 6 jam perjalanan darat. Dan ini artinya memakan waktu, tentu juga mengurangi minat daripada wisatawan, Pak. Selain nanti dia harus dikarantina, perjalanannya yang panjang. Nah, kalau kita berkoordinasi tentu ke depan kita bisa untuk bagaimana dengan PHRI dan Asita, artinya bisa bagaimana wisatawan-wisatawan yang memang dia berdomisili, yang dia tinggal dalam waktu yang panjang di tempat kita ini, bisa kita karantina dulu untuk bagaimana untuk meminimalisir daripada COVID itu. Selanjutnya Pak, mengenai UMKM, kalau di tempat kita Pak, ini ada produk unggulan itu namanya kain tapis Pulau Pisang. Kain tapis Pulau Pisang ini, pembuatan sehelai kain ini menghabiskan waktu 2-3 bulan sehelai kain, Pak. Karena
melalui tangan satu persatu benang Ada itu tuh, anak sana, keluar sana. dirajut, dianyam sedemikian rupa, memakan waktu yang cukup lama, dan harganya setelah itu minimal kisaran 5 sampai 10 juta Pak, itu yang harga-harga Luar biasa Pak ya. paling rendah. Jadi itulah artinya yang unggulan kita UMKM di sini. Nah, saya berpikir kalau di sana di Jogja dibantu oleh pemerintah dengan melakukan pemasaran, memberikan cashback ongkir 10.000 setiap konsumen yang akan membeli produk UMKM, kuliner dan sebagainya. Kalau saya berpikir karena harganya pun 5 sampai 10 juta, kalau kita bantu ongkir secara gratis dengan kerjasama PT Pos, JNT dan Tiki yang memang banyak sekali di sini Pak. Penitipan ini tentu artinya ke depan bisa membantu UMKM ini untuk terus bisa bergeliat. Artinya memang mereka sudah tahu produknya, promosinya tetap kita lakukan, dan kita subsidi dengan memberikan ongkos secara gratis itu Pak. Jadi ini artinya pariwisata dan UMKM inilah yang saya lihat bisa kita terapkan di kabupaten kita ini Pak. Jadi itu Bapak yang dapat saya sampaikan, saya adopsi untuk kabupaten kita. Mudah-mudahan kondisi pandemi COVID yang sudah berlangsung 2 tahun ini tentu sangat memukul perekonomian masyarakat. Treatment apapun yang dilakukan oleh pemerintah tentunya paling efektif adalah memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat agar meningkatkan daya beli. Karena kalau kita cuman digitalisasi UMKM, kasih ongkir, kayaknya tidak begitu signifikan Pak. Karena jika pemerintah hanya berkutat untuk mensubsidi UMKM dan sektor pariwisata, tidak akan efektif untuk dapat menggeliatkan daya beli masyarakat. Dalam hal ini tentunya yang paling mudah dilakukan adalah government expenditure, dengan selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pemerintah. Saya pikir itu Pak, apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Henry ya. Ini Pak Presiden belum muncul kayaknya ya. Masih perjalanan kayaknya Pak. Oh, perjalanan ya. Mudah-mudahan sepatnya beliau bisa hadir. Baik Pak sekalian, ini luar biasa Pak Henry tadi sudah menyampaikan intinya ada beberapa yang diadaptasi di pesisir barat ya, diantaranya misalnya itu kebijakan yang pro rakyat ya. Kemudian juga tadi bagaimana Kabupaten Pesisir mungkin ke depan ya itu akan memberikan berbagai insentif juga, termasuk juga tadi yang saya dengar di akhir itu akan mungkin melakukan kebijakan-kebijakan yang berupaya untuk meningkatkan daya beli ya Pak Henry ya, saya dengar tadi. Ya, saya pikir kalau kita hanya sekedar memberikan bantuan seperti gratis ongkir, digitalisasi UMKM, kelihatannya kalau untuk manfaat yang dirasakan masyarakat kurang Pak. Kalau seperti itu, makanya harusnya artinya ke depan pemerintah ini bagaimana melibatkan secara masif masyarakat untuk kegiatan yang bisa kita libatkan. Oke. Baik, terima kasih Pak Henry. Bapak Ibu ada yang memberikan masukan ke Pak Henry? Pak, saya Pak Sukri. Silakan Pak Sukri. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Baban dan rekan-rekan yang kami hormati, baik apa yang telah disampaikan Pak Henry tadi sangat komprehensif saya lihat nih Pak, cukup. Cuman sayang Pak Henry masih disibukkan dengan tugas, seharusnya kita pada waktu virtual nih Pak, nanti pada kita di instansi, nanti pada waktu baru kita on di instansi seharusnya. Saya nih nih Pak sampai dengan 2 minggu virtual ini. Baik, apa yang telah disampaikan Pak Henry saya cukup baik ya, sangat baik sekali Pak. Cuman ada beberapa hal nih saya lihat nih memang penampilan saya lihat mungkin perlu lagi Pak. Karena lesson learn nih kan kita perlu mungkin kalau ada dokumen-dokumen ya untuk terutama event-event itu ya bisa disempurnakan ya. Itu masalah tadi saya lihat baik event ya, baik proses pembelajaran tadi mau tindak lanjut ini ya untuk yang sangat baik. Cuman ada satu hal yang Pak yang mungkin saya agak kurang dengan Bapak ini, masalah yang yang terakhir itu masalah untuk meningkatkan minat masyarakat ini terhadap
peningkatan UMKM pariwisata ini dengan memberikan uang tunai. Saya rasa tuh uang tunai memberikan BLT itu saya rasa kurang tepat Pak sekarang ini. Karena kalau sebenarnya yang kita lihat ini kan BLT ini habis-habis itu aja nampaknya Pak, tidak tepat sasaran. Boleh sih, tapi harus tepat sasaran umpamanya kelompok atau masyarakat yang benar-benar memerlukan. Tapi kalau umpamanya dibagi rata, saya rasa itu tidak efektif. Nah, kalau macam di Jogja kita kemarin kan kita lihat kan ada yang pemerintah bantu dengan intensif pajak umpamanya kan, dengan bebas ongkir ya ditanggung pemerintah. Itu kan dampak itu luas. Jadi masyarakat itu bisa pelaku usaha itu bisa yang dia bisa memodali yang lainnya Pak gitu. Saya rasa mungkin itu Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak Sukri. Gimana Pak Henry? Iya Pak Sukri, jadi yang saya maksud bukan memberikan uang tunai Pak, jadi melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemerintah. Saya berikan contoh Pak ya, umpamanya untuk membersihkan lokasi-lokasi wisata kalau selama ini dilakukan oleh pihak ketiga, perusahaan OB itu Pak ya, artinya ke depan mungkin bagaimana kalau kita melibatkan masyarakat setempat gitu. Jadi tidak melibatkan pihak ketiga, kita rekrut saja masyarakat setempat yang memang berada di lokasi itu, mempekerjakan mereka untuk membersihkan lokasi-lokasi wisata yang memang tempatnya tidak jauh dari tempat mereka berdomisili gitu loh. Jadi ini artinya membantu mereka secara langsung karena kita melibatkan mereka untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Kalau selama ini mereka nonton, dilihat pasukan kuning, kita bayar dengan perusahaan. Nah, sinyalnya agak terganggu nih Pak Henry kayaknya. Yang memang menangani itu unstable, your internet connection unstable. Saya menambahkan. Halo Pak. Halo Pak. Ya. Gimana Pak? Iya Pak Henry. Halo. Ya. Iya Pak. Nah, saya rasa mungkin itu yang tepat Pak. Jadi bukan memberi langsung uang tunai, tapi dilibatkan dalam kegiatan ya. Iya, melibatkan. Jadi melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemerintah itu maksudnya bukan memberikan bantuan tunai Pak. Iya, saya contohkan itu salah satunya. Sudah dapat saya tangkap Pak. Iya, gitu Pak. Baik, makasih. Silakan Bu Erna. Ya, begini Pak Henry, tadi untuk pekerjaan yang sifatnya yang dikerjakan oleh masyarakat, sebetulnya Pak Henry nanti tinggal bekerja sama saja dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ada di tempat di sana. Karena di sana ada yang namanya perluasan untuk tenaga kerja ya, di antaranya itu adanya padat karya Pak. Jadi padat karya ini mempekerjakan masyarakat untuk membuat atau tadi itu seperti membersihkan jalannya untuk area wisata, ataupun ada aliran sungai yang memang tersendat untuk mengarahnya ke tempat wisata. Itu boleh-boleh saja Pak Henry berdasarkan proposal yang diajukan oleh desa setempat yang memang desa di wilayah pariwisata. Itu saja Pak Henry, mungkin itu nanti ada bantuan langsung tunai untuk para pekerjanya ya, dibayar tunai. Terima kasih Bu Erna. Nanti akan coba kita koordinasikan dengan teman yang di Snaker. Ya. Karena saya memang belum begitu memahami bagaimana apa yang dilakukan oleh teman-teman di Snaker. Baik, makasih Pak Henry, Bu Erna, makasih. Pak Henry, kalau Pahawang itu Pak Henry, kalau Pahawang itu masuk ke pesisir barat bukan? Kalau Pahawang Pesawaran Pak, Kabupaten Pesawaran. Oh, Pesawaran ya, jauh dari ibu kota Bandar Lampung dekat Pak, hanya sekitar 20 kilo kalau Pesawaran. Ya, tempo hari saya ke sana ya, luar biasa itu. Iya. Luar biasa itu. Kalau tempat saya dari ibu kota provinsi itu tempuh jalur darat 6 jam Pak, perbatasan Bengkulu. Masih jauh Pak ya? Jauh Pak. Jadi kita ada garis pantai 210 km. Disitulah artinya tempat para surfer dunia untuk mencari ombak Pak. Mencari ombak. Biasa. Kalau kata Kementerian Pariwisata sih ombaknya terbaik kedua di dunia setelah Hawaii.
Yang bilang Kementerian Pariwisata, bukan saya, Pak. Keren, Pak Jadi Henry. memang di sini wisatawan minat khusus. Ya, Jadi ya, minat khusus, mereka datang ke sini tidak 1 hari 2 hari, tapi minimal dia 15 hari dan bisa sampai 3 bulan. ya. Jadi kalau biasanya Pak di tempat saya ini wisatawan yang akan masuk di tahun 2022 itu dia sudah booking dari sekarang Pak di hotel-hotel itu Pak. Jadi Ya, hotel-hotel ya, ya. itu sudah punya siapa-siapa apa yang akan datang di tahun depan gitu. Jadi ceritanya Pak Henry kapan ngundang kita? Ya, nanti kita undang Pak Yayan. Iya. Catat, anu ditarusin ku Pak Yayan. Ya, lumayan 6 jam Pak, 6 Ya. jam. Iya Gak lah. masalah 6 jam juga Pak. Iya, nggak apa-apa. Baik, Percaya makasih sama Pak Pak Henry. Henry. Kira cukup ya Pak Henry, cukup. Ya, Saya kira udah masuk ya lesson learn-nya, kemudian juga adopsi adaptasinya sudah ada. Baik, saya lanjut ke siapa Punten, Pak Edward, Pak Hikmat. punten Pak Baban, punten saya ada ini rapat penting pagi ini, mohon izin sekedap. Ya. Nanti saya bergabung Boleh langsung kembali gabung sama- lagi, kalau sudah selesai langsung gabung lagi Ya, Pak ya. punten Pak karena dipanggil Pak. Ya punten Ya, lah. Ulah terima sekali-kali kasih. deui. Boleh sekali. Terima kasih. Ulah Assalamualaikum. sekali-kali deui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ge sabatae cenah. Ya, sahabat nanti juga. Mangga pada Pak Yoyo dulu, Pak Yoyo dulu silakan Pak Yoyo. Udah angkat tangan. Ini siapa nih? Pak Henry, lupa Pak Henry itu kelupaan. Halo Pak Henry. Udah pulang. Keluar tapi tidak dikeluar. Oh, bukan ini Ciamis ya. Ini Pak Henry ini. Ini saya Pak. Bukan Oh, Pak Yoyo ini. bukan. Ciamis. Mangga Pak, mangga Pak. Enggak Pak Dokter. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Baban, teman-teman Pagi, Pak. sekalian ya. Jadi sebenarnya ini untuk masalah lesson learn yang fokus ke ekonomi, kita agak bingung juga gitu ya. Paling kita ngambil ke pola-pola apa yang sudah dilakukan oleh Pemkab Jogja untuk diterapkan ke Ciamis ini sesuai dengan tupoksi kami gitu Pak ya. Ya. Kita baca aja ya gitu ya. Untuk langsung ke pembahasan aja ya. Mangga Pak. Jadi selaku Kepala Dinas Perindustrian Koperasi UMKM Kota Jogja menyampaikan bahwa gendong-gendong merupakan gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen. Gandeng-gendong adalah upaya pemerintah kota untuk mensinergikan dan bekerjasama dengan seluruh stakeholder dalam mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Jogja. Jika selama ini masing-masing OPD memiliki perencanaan masing-masing, maka dengan gagasan ini Pemkot memiliki master plan induk. Di dalam master plan tersebut setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, menyelesaikan persoalan baik fisik, ekonomi maupun sosial yang ada di wilayah masing-masing. Kedua, rencana pembangunan jangka menengah yang disesuaikan dengan program-program Pemkot. Ketiga, melanjutkan master plan yang dirancang sebelumnya. Master plan ini mensinergikan perencanaan tunggal sehingga masing-masing OPD tidak berjalan sendiri-sendiri. Optimalisasi program gandeng-gendong di masa pandemi menitik beratkan kepada unsur 5K dalam pembangunan, yakni korporasi, komunitas, kampus, kampung, dan kota melalui sinergitas lintas sektor. Kesimpulan, strategi gandeng-gendong yang digagas Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jogja secara konseptual sangat relevan dan menarik untuk dapat diimplementasikan dalam rangka menyelesaikan salah satu masalah yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, yaitu penanggulangan tuberkulosis. Beberapa hal yang dapat diambil adalah strategi gandeng-gendong adalah upaya pemerintah kota untuk mensinergikan dan bekerjasama dengan seluruh stakeholder dalam mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Jogja. Jika selama ini masing-masing OPD memiliki perencanaan masing-masing, maka dengan gagasan ini Pemkot Jogja memiliki master plan. Hal tersebut selaras dengan masalah yang dihadapi dalam penanggulangan TB di Kabupaten Ciamis yang masih diselenggarakan secara parsial. Yang kedua, di dalam gagasan gandeng-gendong setidaknya ada 3 hal penting yang harus diperhatikan.
Lanjut ya, hal tersebut selaras dengan tujuan dan gagasan strategi perubahan Silacak Galuh terhadap penyakit tuberkulosis di Kabupaten Ciamis, yaitu antara lain menyelesaikan persoalan baik masalah kesehatan, dampak ekonomi maupun dampak sosial bagi masyarakat penyandang tuberkulosis. Mencegah semakin meluasnya tuberkulosis di Kabupaten Ciamis yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi, sosial masyarakat di Kabupaten Ciamis. 3C. Mengimplementasikan penanggulangan TB dengan muatan dalam RPJMD Kabupaten Ciamis. Sebagai implementasi dari penerbitan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TB Kabupaten Ciamis yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020. Yang ketiga, optimalisasi program Gandum Gendong menitik beratkan pada unsur 5K. Hal ini diimbangi dengan peningkatan kualitas perencanaan kewilayahan yang menjadi master plan. Unsur 5K yang menjadi titik berat program Gandum Gendong akan diadopsi pada gagasan perubahan Silacak Galuh terhadap penyakit tuberkulosis di Kabupaten Ciamis dengan disederhanakan menjadi K3D ya, yang dapat diuraikan sebagai berikut. A. Kebijakan tingkat hulu Silacak Galuh sebagai implementasi terhadap Permenkes tahun 2016, Seran TB dan Rencana Aksi Daerah Provinsi Jabar, RAD TB Ciamis tahun 2024. Prinsip dasar kebijakan 3D adalah di kabupaten OPD tingkat kabupaten yang beririsan dalam penanggulangan TB, kampus, kita libatkan Universitas Galuh serta Stikes Muhammadiyah, komunitas, libatkan LSM yang concern terhadap TB, misalnya LSM Pernabulu dan STP, dan kita untuk pemberdayaan masyarakatnya kita libatkan Desa Siaga dengan pemetaan wilayahnya yang lebih akurat. Dan produk yang akan dimunculkan adalah produk hukum daerah berupa Perbub. Penguatan peran stakeholder di tingkat tengah, yaitu sistem kewaspadaan dini dan respon terintegrasi, yaitu produk beberapa SKPD, serta ada tertuangnya renjad tentang kegiatan-kegiatan penanggulangan TB. C. Pemberdayaan dan konektivitas implementasi tingkat hilir warga siaga TB untuk ditanggulangi secara menyeluruh, atau disingkat Wasit Galuh. Produknya adalah pembentukan komunitas tingkat desa dalam rangka membangun pemberdayaan masyarakat untuk dapat berperan aktif dan mandiri dalam penanggulangan TB. Mungkin itu sekilas Pak Baban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Bapak dan Ibu sekalian, silakan ada masukan. Nah, untuk Pak Dokter Yoyo ini, dia akan mengadaptasi konsepnya gandeng gendong ini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TB, barangkali begitu ya. Bagaimana kolaborasinya, bagaimana misalnya itu kerjasama dengan berbagai pihak dan sebagainya. Silakan Mas sekalian, ada masukan? Halo. Nah, sudah mantap? Sudah cukup? Mantap. Baik, kalau gitu cukup Pak Yoyo, terima kasih, sudah luar biasa saya kira ya. Jadi lesson learn-nya sudah ada, kemudian juga adopsi dan adaptasinya juga sudah memadai saya kira ya. Jadi bagaimana konsep gandeng gendong itu akan diterapkan terutama untuk tadi itu TB ya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Yoyo. Monggo. Sama-sama Pak Baban. Ya, sami-sami. Mangga Pak Hikmat ya sekarang. Halo, Pak Hikmatul Arif. Atau Bu Eli. Mangga Bu. Ya, siap. Tolong di stop Bentar, share-nya. Pak Dokter di ini dulu, di stop share dulu. Bentar. Masih tertayang. Ya. Masih muncul. Yang atas, Dok, yang atas. Ya. Tos cekap Pak. Mangga Pak Bu Eli. Sudah ada, Pak? Atas Bu, atas mangga Bu. Ya, baik. Terima kasih, Pak Baban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk
Saya sendiri berasal dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Di sini hasil dari visitasi kepemimpinan nasional ke Kota Yogyakarta. Untuk Rumah Sakit Jiwa juga memang agak sulit untuk mengambil inovasi. Namun saya sangat melihat dari cara Kota Yogyakarta mengatasi pandemi untuk pandemi ini, maka tujuannya adalah untuk pemulihan ekonomi. Nah, jadi saya beri judul di sini adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat mengadopsi cara pemerintah Kota Yogyakarta dalam memulihkan ekonomi melalui sektor UMKM. Saya akan dilanjut saja. Kemana ini? Bentar. Ya, dari strategi dan inovasi Kota Yogyakarta, mulai dari Kota Yogyakarta itu sendiri memaksa semua lini untuk melaksanakan adaptasi kebiasaan baru, salah satunya adalah pemanfaatan layanan online. Dan dari awal dari Yogyakarta ini, maka Yogyakarta juga membuat suatu selalu mengambil event atau momentum-momentum tertentu. Misalnya pada saat HUT Kota Yogyakarta pada tahun 2020 mengambil tematiknya bersinergi melanjutkan penanganan COVID-19 untuk pemulihan ekonomi. Nah, jadi sehingga terjadi kolaborasi, koordinasi, dan untuk penanganan COVID-19 ini adalah untuk pemulihan ekonomi. Jadi ini hal yang luar biasa. Kemudian dari Jogja juga membuat suatu kebijakan pada era pandemi ini yang harus dilakukan oleh seluruh OPD-nya. Dari kebijakan-kebijakan itu lahirlah strategi. Strategi ini strategi kolaborasi yang melibatkan unsur-unsurnya di sini adalah kampung, universitas, Pemkot, dan korporat. Dan strategi ini disebut dengan dinamai inovasinya adalah gandeng gendong. Kemudian strategi-strategi ini dijalankan di seluruh OPD sesuai dengan tupoksi dari masing-masingnya. Seperti di Diknas itu ada relawan untuk mengajar, kemudian Dinas Kesehatan ada relawan medik, bahkan ada masyarakat itu yang membuat suatu inovasi lorong sayur. Nah, itu hal-hal yang seperti ini akan kami adopt. Cara-cara dari Kota Yogyakarta mengatasi pandemi untuk pemulihan ekonominya itu kami adopt dengan nanti di terakhir saya akan sampaikan. Nah, dari listen learn dari visitasi Kota Yogyakarta, saya melihat bahwa ada integritas kepemimpinan dari awal. Pemerintah Kota Yogyakarta itu berkomitmen dengan konsisten, mampu membaca tren atau perubahan secara cepat dan cepat tanggap dalam menyusun kebijakan berupa 5 arah kebijakan di era pandemi. Kemudian saya lihat dari sisi kepemimpinan strategisnya. Kepemimpinan strategisnya lengkap saya lihat dari organisasi adaptif, agile organization. Pemerintah Kota Yogyakarta memanfaatkan semua peluang dengan cepat menjadi suatu energi dalam suatu perubahan sistem yang dijalankan organisasi disertai pemanfaatan teknologi dan kolaborasi dengan melibatkan 4 unsur tadi. Kemudian dari kepemimpinan kewirausahaannya, inovasi dodolan kampung. Saya sangat tertarik dengan inovasi dodolan kampung karena ini yang akan kami adopt untuk pasien-pasien kami. Inovasi dodolan kampung ini merupakan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi menembus pasar bebas, sehingga masyarakat berpenghasilan memperoleh keuntungan yang didanai tentu oleh APBD. Kemudian dari organisasi pembelajaran, ternyata dari 4 unsur itu adalah kampus mempunyai tugas memberikan dukungan penguatan SDM sebagai pelaku UKM dan mendampingi untuk proses digitalisasi.
Lalu dari manajemen strategisnya, saya lihat dialog strategisnya, stakeholder yang terlibat ini dari internal dan eksternal. Yang menarik di sini justru pelibatan eksternalnya luar biasa. Jadi kalau dari internal, dari dinas perindustrian UKM, koperasi dan UMKM itu sendiri, kemudian dari eksternalnya, dari formalnya Dinas Perdagangan, Bapeda, Dinas Kesehatan, dan seluruh OPD katanya. Dan dari sektor informal saya lihat perusahaan, komunitas, UMKM yang terdampak, meskipun katanya di awal terjadi suatu kebocoran, namun akhirnya sudah dapat diatasi dengan membuat suatu syarat, yaitu harus UMKM itu berizin. Ya. Kemudian dari marketing sektor publiknya, customer yang dipilih adalah dari seluruh kalangan masyarakat. Jadi semuanya dari gandeng gendong ini diaplikasikan di semua OPD, semua UMKM yang penyinik. Lalu produk yang dihasilkan dari marketing sektor publik ini dari 5 arah kebijakan, konsep 5K, inovasi-inovasi, dan bahkan ada relawan-relawan juga. Dan ada yang menarik juga adalah englarisi. Kemudian pada place-nya yang mempermudah akses ini ada online, ada yang tidak online-nya juga dari Gojek dan GoShow. Terus untuk price-nya ini untuk englarisi ini membutuhkan anggaran APBD untuk Mamin Rapat di seluruh OPD. Itu masuk ke dalam englarisi. Kemudian untuk program cashback juga. Promosi dilakukan dengan pencanangan dari cashback itu di pasar tradisional. Jadi tempatnya juga banyak dikunjungi, dilakukan oleh orang yang berpengaruh. Adaptasi dan adopsi untuk rumah sakit jiwa bagaimana? Dari hasil visitasi ini kami dapat adalah pimpinan berkomitmen dan konsisten untuk mampu membaca tren perubahan secara cepat dan cepat tanggap untuk menyusun kebijakan. Jadi itu yang pertama, memaksa lini di awal untuk melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. Salah satunya adalah pemanfaatan layanan online, lalu menangkap semua peluang dan kesempatan untuk dijadikan momen untuk berubah dari internal ataupun dari eksternal. Membuat kebijakan atau strategi inovasi untuk menjadi terobosan mencapai visi dan sebagai solusi dari suatu masalah yang dihadapi, serta dapat dilaksanakan pada semua bidang bagian di semua lini rumah sakit jiwa. Kemudian semua bagian bidang unit kerja bekerja sama mengaplikasikan kebijakan atau strategi inovasi yang telah dibuat. Semua bidang bagian dan unit mampu memuaskan pelanggan. Itu menjadi suatu tujuan dan melaksanakan layanan proaktif atau inovasi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Menjadi organisasi pembelajaran agar mampu mengelola pelanggan, melibatkan semua pegawai dan pelanggan di dalam melaksanakan inovasi. Bertanggung jawab secara bersama-sama dalam melaksanakan inovasi atau strategi, menentukan bagian bidang atau unit untuk melakukan dialog strategis di dalam perencanaan, perumusan, dan pengimplementasian dari inovasi tersebut. Pemasaran dimulai dengan membuat regulasi, pemberlakuan inovasi, alur layanan inovasi, dan SOP inovasi. Menentukan segmen pasar, harga terjangkau, akses online, dan akses mudah. Melakukan pencanangan inovasi pada satu momen peringatan yang dilakukan oleh tokoh atau pejabat yang berpengaruh dan terpercaya. Dan membuat brand agar mudah diingat masyarakat. Dan ini semua akan dikerjakan dengan di rumah sakit jiwa. Untuk tahun ini memang kami mempunyai target adalah untuk meningkatkan layanan NAPSA atau narkoba. Maka yang kami buat di sini adalah seni rupa, itu Stop Narkoba, Ingat Rumah Palma. Rumah Palma adalah ruangan perawatan untuk NAPSA. Jadi seni rupa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Baik, itu yang kami lakukan. Sebelumnya setiap tahun memang kami membuat suatu inovasi. Dari pengangkatan di 2019 saya membuat Kampung Walagri, wahana tempat, kampung itu tempat, wahana layanan ODGJ mandiri. Nah, di sana pasien-pasien jiwa yang direhabilitasi mempunyai sarana pertanian dan saya sudah bekerja sama, dan di situ mereka menjual. Nah, ini yang akan kami adopt adalah dodolan kampung
yang kami akan adopt untuk Kampung Walagri kami. Nah, kemudian yang kedua kemarin adalah konsultasi jiwa online. Kajol, Kajol bukan artis India, tapi Kajol di sini adalah konsultasi jiwa online. Dan tahun ketiga saya ini akan kami angkat di sini adalah seni rupa, dan nanti memang akan menjadi suatu proyek perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bu Eli, makasih. Ini inovasi-inovasinya sejak 2019 ya, Ibu ditempatkan di sana. Iya, Jadi Pak. terus ya, dan sekarang seni rupa yang digagas ya, dan dijadikan Ya. proper Ibu ya sekarang. Iya, betul, Pak. Jadi meskipun tadi Ibu di awal-awal mengatakan bahwa agak sulit kita mengadaptasi dari Jogja, tapi ternyata banyak hal yang Ibu adaptasi sebenarnya ya. Jadi menginspirasi Ibu untuk mempertajam proper Ibu juga saya kira. Baik, Bapak sekalian, ada masukan ke Ibu Eli? Ada? Bukan masukan Pak, tapi ini ucapan apresiasi ya. Baik tadi Dr. Yoyo maupun Bu Eli itu menginspirasi kami terutama. Kemarin kan kami merasa kebingungan sehingga berkeluh kesah dan dijawab langsung oleh Pak Baban kemarin tentang apa bedanya lesson learn iya dengan adaptasi. Kemarin kami terus terang dikritisi oleh Pak Sukri, kok kenapa banyak-banyak begitu ya? Karena banyak-banyaknya itu bukan strategi, tetapi cara-cara mereka yang kolaboratif, yang integratif gitu ya, yang inovatif yang kita pakai. Tapi setelah mendengar paparan baik Dr. Yoyo, Ibu Eli dan rekan-rekan yang lain, ini rasa-rasanya kami akan merubah, diadopsi dan adaptasi kayaknya Pak Baban, nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, Sebelum iya. diupload nggak apa-apa, Pak. Iya. Jadi ya kan, saya akan sarankan lebih. Pak, diuploadnya bukan sekarang, tapi saya sarankan besok di hari terakhir, Pak. Hari terakhir. Diuploadnya dari terakhir. Iya. Jadi supaya akan kalau ada masukan lagi, misalnya dari pembelajaran hari ini dan juga hari besok pagi ya. Silakan, nggak apa-apa, Pak. Ya, jadi kepada rekan-rekan terima kasih telah memberikan paparan yang terbaik dan menginspirasi saya untuk melakukan perubahan-perubahan. Jadi semakin jelas begitu persoalannya Pak Baban. Terima kasih. Baik, makasih Kang Yayan. Baik, terakhir barangkali kami persilakan Pak Hikmat. Ya, monggo Bapak sudah tampil. Monggo Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semua Pak ya. Sehat. Insya Allah. Ini orang Malaysia ya? Ayo. Baiklah, ini kami coba bikin lesson learn. Di sini sinergi pemulihan ekonomi kerakyatan. Lokus kita yaitu Pemkop Jogja. Di sini sesuai dengan tema kita adalah pemulihan ekonomi nasional sektor UMKM di masa pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020 sebagai dasar pelaksanaan PEN itu sendiri. Hal ini memang harus didukung oleh pemerintah daerah, di mana pemerintah pusat sudah menetapkan 20% dari APBD itu untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah Kota Jogja melalui sektor UMKM dan pariwisata giat mendukung program pemulihan ekonomi nasional, di mana banyak program-program inovasi-inovasi yang dibuat dalam upaya membantu, melindungi, meningkatkan kemampuan ekonomi UMKM dalam menjalankan keberlangsungan di masa pandemi. Di sini kita melihat lagi sesuai dengan visi Kota Yogyakarta, ialah meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni, pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat, dan keberadaan masyarakat
dengan berpijak pada nilai keistimewaan. Salah satu misi yang terkait adalah memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta. Dari sasaran pembangunan, sebagaimana kita ketahui pada tahun 2020 ini masih terdapat ketimpangan pendapatan penduduk. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi ini mengalami minus 0,81% akibat pandemi COVID. Juga di sektor pariwisata dan sektor pendidikan yang merupakan lokomotif dari penggerak ekonomi kreatif Jogja ini mengalami juga berdampak akibat pandemi COVID, di mana memang di sektor pariwisata ini tingkat hunian menurun sampai 70%, menurunnya penjualan bisnis-bisnis UMKM, jasa kuliner, fashion, craft. Juga di sektor pendidikan, di mana dengan dampak dari pandemi COVID ini, kegiatan pendidikan ini lebih bersifat daring, sehingga memang ini berpengaruh terhadap aktivitas pendidikan yang langsung di masyarakat. Menurunnya pertumbuhan ekonomi ini juga pariwisata yang merupakan menopang dari sektor untuk sektor pariwisata dan pendidikan. Jadi dari hal tersebut di atas, ini pemerintah Kota Yogyakarta tetap konsisten bagaimana memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Jogja, sekaligus mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Beberapa program baik dari pemerintah pusat dan Pemda Daerah Istimewa